Di awal penelusuran kasus, pemirsa korban diduga bunuh diri. Namun setelah diselidiki pihak kepolisian, pelaku kemudian diketahui merekayasa kematian kekasihnya tersebut. Kita bahas bersama AKP Suyanto Usman Nasution, Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal terkait kasus ini. Selamat siang, Pak Suyanto. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Siang. Dari keterangan tersangka, Pak Suyanto, yang sudah didapat oleh pihak kepolisian, apa sebetulnya motif dari tersangka membunuh kekasihnya? Karena banyak yang kemudian spekulasi yang menduga-duga, apa benar ini hanya gara-gara sang pria tidak mau pergi rekreasi dengan kekasihnya? Atau jangan-jangan ada hal lain? Ya, terima kasih. Jadi di sini bisa dapat kami jelaskan bahwasannya untuk motif memang kita dapati karena memang ada kekesalan dari pelaku atau teman laki-laki daripada korban, sehingga terjadilah tindakan-tindakan sehingga menimbulkan hilangnya nyawa korban tersebut. Oke, Pak Suyanto. Awalnya korban diduga bunuh diri, namun kemudian setelah diselidiki ternyata adegan bunuh diri itu adalah sebuah rekayasa yang dilakukan oleh tersangka, begitu ya. Bagaimana kemudian polisi dapat membongkar ulah tersangka? Apa kemudian alasan tersangka memasukkan kematian korban? Apakah hanya takut atau seperti apa? Jadi di sini kami jelaskan juga bahwasannya kami mendapat informasi terkait dengan adanya temuan seseorang atau perempuan yang meninggal dunia dari kepala desa. Kemudian kami melakukan olah TKP bersama tim Inafis. Dari keterangan pelaku bahwasannya korban gantung diri. Namun pada saat kita sampai ke TKP dan melakukan olah TKP, ternyata kita dapati korban tergeletak di lantai kamar mandi atau di lantai dapur, bagian dapur rumah tersebut. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita lakukan otopsi sehingga kita bisa melakukan penyelidikan dan bisa mendapati bahwasannya kematian daripada korban tersebut bukanlah karena gantung diri. Oke, Pak Suyanto. Tadi olah TKP sudah dilakukan, kemudian juga visum juga sudah, otopsi maksud kami sudah dilakukan. Bagaimana dengan pemeriksaan saksi? Apakah ada pernyataan saksi yang kemudian bisa kita kutip begitu? Bagaimana hubungan korban dan pelaku sebelumnya? Apakah pernah terjadi pertengkaran serupa begitu di waktu sebelumnya? Jadi di sini kami jelaskan kembali dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik tetangga dari korban itu sendiri, memang sering terdengar keributan, dan kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pelaku juga, memang mereka sering terlibat cekcok. Terakhir, Pak Suyanto, hukuman bagi tersangka seperti apa, Pak? Apakah korban juga sudah diterapkan begitu? Jadi kami dari Polsek Sunggal sudah menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 dengan ancaman hukuman penjara kurungan selama-lamanya seumur hidup atau hukuman mati. Oke, kenapa 340? Bukankah itu adalah pasal untuk hukuman pembunuhan berencana? Ataukah memang ada indikasi perencanaan dalam hal ini? Karena dari hasil otopsi dan kita juga sinkronkan dengan keterangan daripada tersangka juga bahwasanya akibat dari kematian korban tersebut memang ada unsur kesengajaan. Oke, artinya jika ini ada unsur kesengajaan, mungkin masih kemudian akan bisa didalami lagi ya. Motifnya benarkah karena paksaan saja, karena diajak rekreasi atau belum? Terima kasih Pak Suyanto sudah kita update informasi terkait kasus ini bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat kembali beraktivitas Pak Suyanto.